Judul, Tenggelamnya Jakarta dalam Kabut Misteri. Jakarta, ibu kota yang tak pernah tidur, kini menjadi bahan pembicaraan dunia. Desas-desus tentang kota ini yang perlahan-lahan tenggelam sudah lama terdengar. Namun, tak ada yang menyangka bahwa suatu malam, Jakarta benar-benar menghilang, lenyap dari peta dunia. Bukan karena air yang menggenangi jalanan, tetapi oleh kabut pekat yang membawa kisah mistis dari masa lalu. Pertanda dari laut. Malam itu, sebuah kapal nelayan tua melintasi Teluk Jakarta. Pak Rasman, seorang nelayan berusia 65 tahun, merasakan sesuatu yang aneh. Laut terasa lebih dingin dari biasanya, dan gelombangnya tenang, terlalu tenang. Tiba-tiba, ia melihat sesosok perempuan berdiri di atas air, mengenakan kebaya putih dengan rambut panjang menjuntai hingga pinggang. Wajahnya tak tampak jelas, tetapi auranya begitu menakutkan. "Pergilah, Rasman," suara perempuan itu bergema, menyerupai suara angin yang melolong. "Jakarta akan tenggelam, dan ini bukan sekadar air." Pak Rasman segera memutar arah perahunya, namun suara tawa menggema dari segala penjuru. Ketika ia menoleh, perempuan itu lenyap, tetapi di kejauhan, ia melihat kabut hitam pekat merayap perlahan menuju daratan Jakarta. Kabut misterius. Keesokan paginya, kabut hitam itu menyelimuti sebagian besar Jakarta. Awalnya, warga menganggapnya sebagai fenomena cuaca biasa. Namun, semakin hari, kabut itu tidak memudar. Justru semakin tebal, menutupi gedung-gedung tinggi dan jalan-jalan utama. Orang-orang yang mencoba masuk ke dalam kabut dikabarkan tidak pernah kembali. Berita tentang hilangnya orang-orang di dalam kabut tersebar dengan cepat. Beberapa saksi mata mengatakan mereka mendengar suara tangisan, tawa, bahkan jeritan dari dalam kabut. Beberapa lainnya mengaku melihat bayangan besar menyerupai naga yang berkelok-kelok di dalamnya. "Ini bukan kabut biasa," ujar Pak Karso, seorang sesepuh kampung yang dikenal memiliki ilmu kebatinan. "Ini adalah hukuman atas dosa-dosa yang telah menumpuk di kota ini. Kutukan Betawi lama." Pak Karso kemudian menceritakan sebuah legenda yang hampir dilupakan orang-orang Jakarta. Ratusan tahun lalu, ketika Jakarta masih dikenal sebagai Batavia, seorang wanita dari suku Betawi bernama Nyai Murni menjadi korban pengkhianatan seorang pejabat kolonial Belanda. Nyai Murni, yang memiliki ilmu mistis, bersumpah akan membalaskan dendamnya jika keturunannya dilupakan oleh tanah ini. "Darahnya telah lama mengalir di tanah ini," kata Pak Karso. "Kabut itu adalah wujud dendamnya. Dia datang untuk mengambil kembali apa yang dulu dirampas darinya." Beberapa warga yang mendengar kisah ini mulai menghubungkannya dengan fenomena aneh di sekitar kabut. Sungai-sungai yang mengering tiba-tiba meluap, suara gamelan terdengar di malam hari, dan beberapa orang bermimpi tentang seorang wanita berkebaya putih yang meminta mereka mengembalikan apa yang menjadi miliknya. Hilangnya Jakarta. Seminggu setelah kabut pertama muncul, Jakarta benar-benar tenggelam. Bukan oleh air, melainkan oleh kekuatan yang tak terlihat. Warga yang masih tinggal di dalam kota menghilang tanpa jejak. Gedung-gedung tinggi tampak amblas, seolah-olah ditelan bumi. Para ilmuwan dan pemerintah mencoba menjelaskan kejadian ini sebagai penurunan tanah ekstrim yang diperburuk oleh perubahan iklim. Namun, warga yang selamat dari daerah pinggiran memiliki cerita lain. "Mereka datang dari kabut," kata seorang warga yang berhasil melarikan diri. "Makhluk-makhluk itu, dengan tubuh seperti manusia tetapi berwajah seperti hewan. Mereka membawa orang-orang masuk ke dalam kabut, ke dunia lain. Orang-orang yang hilang dalam kabut dikatakan tidak pernah ditemukan, tetapi beberapa saksi mengklaim melihat mereka berjalan di malam hari, seperti bayangan yang melayang tanpa tujuan." Pesan dari masa lalu. Di tengah kekacauan, seorang arkeolog bernama Damar menemukan sebuah prasasti kuno di bawah tanah dekat kota tua. Prasasti itu berisi peringatan dalam aksara Jawa kuno. "Bumi ini akan kembali kepada pemiliknya jika manusia melupakan asalnya. Jangan lupakan darah Betawi." Damar berusaha membawa prasasti itu ke pihak berwenang, tetapi ia dihentikan oleh seorang wanita tua misterius yang muncul entah dari mana. "Sudah terlambat," kata wanita itu dengan suara bergetar. "Yang terlupakan telah kembali, dan ia tak akan berhenti sampai semuanya diambil." Akhir yang misterius. Hingga kini, Jakarta tetap berada dalam kabut, menjadi kota hantu yang tak lagi bisa diakses oleh siapapun. Beberapa penyintas mendirikan kehidupan baru di luar wilayah bekas ibu kota. Mereka menceritakan kisah tenggelamnya Jakarta kepada anak-anak mereka, sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari manusia. Namun, di malam-malam tertentu, suara-suara aneh masih terdengar dari arah kabut.
Suara gamelan yang perlahan-lahan memudar, tawa perempuan yang menggema, dan bayangan hitam yang melayang di pinggiran kota. Jakarta memang telah hilang, tetapi cerita mistisnya akan terus hidup dalam ingatan mereka yang selamat. Di sebuah pantai kecil di utara Jawa, seorang anak kecil menemukan sebuah botol berisi surat tua. Surat itu hanya memiliki satu kalimat. Keadilan telah ditegakkan. Ini bukan akhir, tetapi permulaan. Petualangan di balik kabut. Surat di dalam botol itu menjadi misteri baru. Banyak yang percaya itu adalah pesan terakhir dari mereka yang hilang di Jakarta, namun sebagian lagi menganggapnya sebagai peringatan akan sesuatu yang lebih besar. Damar, arkeolog yang menemukan prasasti kuno, tak pernah berhenti mempelajari petunjuk-petunjuk yang ia temukan. Ia yakin bahwa kabut yang menyelimuti Jakarta adalah portal menuju dimensi lain, tempat arwah-arwah penuh dendam berkumpul. Namun, tak ada yang cukup berani untuk menyelidiki kabut tersebut, hingga sekelompok peneliti muda dari universitas lokal mengajaknya melakukan ekspedisi berbahaya. Ini gila, ujar Damar kepada tim ekspedisi. Tapi mungkin satu-satunya cara untuk mengungkap kebenaran adalah masuk ke dalam kabut itu sendiri. Dengan membawa peralatan canggih dan bekal doa, Damar dan timnya memulai perjalanan ke dalam kabut. Begitu mereka melangkah masuk, suhu udara langsung berubah drastis. Suara langkah kaki mereka bergema seperti berjalan di gua kosong, meskipun mereka berada di jalanan Jakarta. Tak lama, bayangan-bayangan mulai bermunculan. Sosok-sosok tanpa wajah berjalan di sekitar mereka, memancarkan aura dingin yang membuat tubuh menggigil. Salah satu anggota tim, Sarah, mengaku mendengar seseorang memanggil namanya. Itu suara ibu saya, bisiknya dengan wajah pucat. Namun, Damar segera menyadari sesuatu, bayangan itu bukan sekadar arwah penasaran, melainkan penjaga portal. Mereka ada di sana untuk memastikan tak ada yang keluar atau masuk ke dunia nyata. Dunia di dalam kabut. Setelah berjalan berjam-jam, Damar dan timnya tiba di pusat kota yang kini tampak seperti reruntuhan purba. Gedung-gedung Jakarta yang dulu menjulang tinggi kini berubah menjadi puing-puing yang dililit akar pohon raksasa. Di tengah reruntuhan, berdiri sebuah gerbang besar berhiaskan ukiran naga dan bunga melati. Itu simbol Nyai Murni, gumam Damar. Ia tahu, di balik gerbang itu adalah tempat di mana semua rahasia tersembunyi. Mereka mendorong gerbang itu bersama-sama, dan angin kencang langsung menerpa wajah mereka. Di baliknya, mereka menemukan dunia yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Tanahnya berupa pasir hitam berkilauan, langitnya berwarna merah gelap, dan di kejauhan, mereka melihat sebuah istana besar terapung di atas danau hitam. Di istana itulah, mereka yakin, Nyai Murni menunggu. Pertemuan dengan Nyai Murni. Dengan penuh keberanian, Damar memimpin timnya menuju istana. Namun, setiap langkah terasa semakin berat, seolah-olah sesuatu sedang menahan mereka. Di depan pintu istana, sesosok wanita muncul, berkebaya putih dengan rambut panjang yang mengalir hingga tanah. Wajahnya penuh keindahan sekaligus ketakutan. "Apa yang kalian cari di sini?" tanya wanita itu dengan suara seperti nyanyian. "Nyai Murni," jawab Damar dengan tegas. "Kami datang untuk meminta jawaban. Mengapa Jakarta harus menghilang?" Wanita itu tersenyum tipis, tetapi matanya menyala merah. "Jakarta hilang bukan karena kehendakku semata. Kota itu telah memanggil kehancurannya sendiri. Tanah yang dulu diberkahi oleh leluhur telah dinodai oleh keserakahan dan dosa. Aku hanya memenuhi janji yang pernah kubuat." Nyai Murni kemudian menunjuk ke arah danau hitam. Dari dalamnya, muncul bayangan-bayangan besar menyerupai naga dan ular laut. Mereka adalah penjaga masa depan. Dunia ini telah menjadi tempat bagi arwah-arwah yang terlupakan. Tidak ada yang bisa mengubah takdirnya, kecuali kalian mampu membuktikan bahwa Jakarta masih layak untuk diselamatkan. Ujian penentuan. Nyai Murni memberikan pilihan kepada Damar dan timnya. Mereka harus menemukan artefak leluhur yang tersembunyi di dasar danau hitam. Artefak itu, katanya, adalah simbol pengampunan dari para leluhur. Jika mereka berhasil menemukannya, Jakarta bisa diselamatkan. Namun jika gagal, mereka akan menjadi bagian dari dunia kabut selamanya. Perjalanan ke dasar danau adalah pengalaman yang mengerikan. Airnya tidak seperti air biasa, melainkan cairan kental yang membuat tubuh terasa berat. Bayangan-bayangan makhluk gaib terus mengintai, menciptakan ilusi-ilusi menakutkan untuk mengalihkan perhatian mereka. Setelah berjam-jam mencari, Sarah akhirnya menemukan sebuah benda bercahaya di antara reruntuhan kota di dasar danau.
Itu adalah sebuah keris kuno dengan ukiran bunga melati dan kepala naga. Begitu keris itu diangkat, gemuruh besar terdengar dari segala penjuru, dan air danau mulai berputar seperti pusaran raksasa. Kembali ke dunia nyata, Nyai Murni muncul kembali, kali ini dengan wajah yang lebih lembut. Kalian telah menemukan apa yang dicari. Tetapi ini bukan akhir, melainkan awal dari tugas berat. Kalian harus membawa keris ini keluar dan meyakinkan dunia untuk menghormati leluhur mereka kembali. Dengan satu gerakan tangan, Nyai Murni membuka jalan keluar dari kabut. Damar dan timnya segera berlari menuju celah tersebut, membawa keris kuno sebagai simbol harapan baru. Begitu mereka keluar, kabut perlahan memudar, dan Jakarta yang hilang kembali muncul. Namun, kota itu tidak lagi sama. Gedung-gedung tampak rusak, dan jalanan penuh dengan tumbuhan liar, seolah-olah waktu telah berlalu berabad-abad. Keris itu kini disimpan di sebuah museum sebagai pengingat akan kisah hilangnya Jakarta dalam kabut. Damar dan timnya menjadi saksi terakhir dari peristiwa mistis tersebut. Namun, mereka tahu, tugas mereka belum selesai. Setiap kali mereka melihat kabut tipis di kejauhan, mereka tahu bahwa Nyai Murni masih mengawasi. Sebuah peringatan abadi bahwa tanah leluhur harus dihormati, atau Jakarta akan kembali tenggelam, kali ini, untuk selamanya.